Lukas pasal 4 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-41. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demamnya itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam beberapa kesempatan kita harus akui bahwa dalam sebuah perenungan dalam tentang arti kehidupan, tidak ada orang di muka bumi termasuk setiap orang percaya yang mau untuk mengalami penderitaan atau secara khusus penderitaan fisik, mengalami sakit. Orang akan berjuang dengan segala kemampuannya untuk bisa mengatur kehidupannya untuk selalu sehat, mengatur pola makan. Orang melakukan banyak model-model olahraga yang terus berkembang di zaman sekarang, apakah itu yoga, pilates, lari, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya orang tidak mau mengalami sakit. Dan menarik saudara-saudara, kita bicara tentang sakit dan penyakit ini dihubungkan dengan bagaimana pengaruh kuasa Tuhan Yesus dari hal-hal seperti ini. Kalau kita berefleksi dengan bagian bacaan kita dalam Lukas pasal 4 ayat 38 sampai ayat 41. Yang menarik buat saya adalah ketika diceritakan di bagian awal di ayat 39-40 itu bahwa orang tua atau ibu dari Simon Petrus yang mengalami sakit keras. Yang menarik adalah ketika mereka berusaha untuk meminta pertolongan Tuhan Yesus. Saya baca. Ada ungkapan ayat 39 berkata begini. Maka ia, ini menuju kepada Yesus, berdiri di sisi perempuan itu, yaitu mertua dari Simon Petrus, lalu menghardik demam itu. Mari kita ulang garis bawah ya, menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Kata menghardik demam itu yang patut kita garis bawahi dan menjadi perenungan kita pada saat ini. Saudara-saudara, sudah berapa kali kira-kira kita mengalami ketakutan-ketakutan terkait dengan hal-hal seperti ini? Bahkan ketika pertama kali kita mengalami pandemi, harus kita akui kan, kita mengalami ketakutan yang luar biasa. Belum selesai ketakutan kita untuk konteks kita di wilayah Sulawesi Tengah, setelah mengalami bencana yang luar biasa merenggut banyak nyawa dan keluarga lewat bencana alam, likuifaksi, dan tsunami. Selama beberapa saat kita harus mengalami pandemi. Saya bisa membayangkan ketakutan-ketakutan kita yang sangat manusiawi tapi benar-benar menggerogoti kita dalam kondisi seperti ini. Dalam ketakutan itu juga kita mengalami akhirnya drop, jadi sakit dan lain sebagainya. Kita juga dalam perasaan was-was, perasaan takut akan penyakit itu. Tapi apa kata firman Tuhan, saudara-saudara? Sederhana tapi punya kekuatan yang sangat besar ketika dia mengatakan maka ia menghardik demam itu dan penyakit pun itu meninggalkan. Atau dengan kata lain kita katakan bahwa mertua dari Simon Petrus menjadi sembuh. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, penting memang untuk menjaga kekuatan kesehatan tubuh kita secara jasmani. Tetapi di saat yang sama sebenarnya juga itu berbanding seimbang, berbanding sejajar dengan hal-hal yang berhubungan juga dengan mental kita. Bahwa mental kita juga perlu sehat. Hal-hal yang berhubungan dengan pikiran,
hal-hal yang berhubungan dengan paranoid dan lain sebagainya, itu juga perlu disehatkan. Kadang-kadang kita berusaha untuk melakukan apapun dengan kemampuan kita, ya. Kita lupa bahwa Tuhan punya kuasa dengan hal dia menghardik. Kata menghardik itu seperti menghalau. Menghardik dalam artian dia mau mengatakan bahwa dia jauh lebih besar daripada penyakit itu. Dan penyakit itu kalau kita lihat dalam konteks kalimat itu meninggalkan orang yang sakit. Seakan-akan mengatakan bahwa penyakit itu menghormati Tuhan. Dia meninggalkan orang yang sakit itu dan kita tidak sakit lagi. Saya menganggap sebagai perenungan penting buat kita di tengah-tengah situasi pandemi. Bukan mau mengatakan supaya kita takabur untuk tidak sakit. Oh, saya kebal karena Tuhan melindungi saya. Bukan seperti itu. Tetapi ketika kita mengatur pola hidup dan pola makan, termasuk mental kita untuk selalu percaya kepada perlindungan Tuhan, kita akan dikuatkan, diberikan kesegaran. Penting untuk selalu melihat bahwa penyegaran buat diri kita itu berasal dari Tuhan. Tapi di saat yang sama berbanding sama juga dengan pola makan, asupan gizi yang baik dalam diri kita, pola pikir, dan juga mungkin segala hal yang berhubungan dengan hal-hal yang membuat kita gembira dan bersuka cita. Gembira dan membawa kita kepada satu ungkapan syukur. Biarlah ini jadi perenungan buat kita semua. Menjalani kehidupan kita di tengah-tengah pandemi. Tetap percaya dan meyakini Tuhan ada, menguasai, mengatur segala sesuatu, mengatur waktu dan keadaan ini. Dan di saat tempat dia akan menghardik pandemi ini, dia akan menghardik virus-virus yang akan membawa kita kepada kehancuran, dan di dalamnya kita diselamatkan. Kita dikuatkan. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Bapa di sorga, Allah di dalam Yesus Kristus, kami menyadari Tuhan, ketika kami boleh menikmati karunia kehidupan, ada hal-hal yang harus kami pertanggungjawabkan dalam pelayanan dan kehidupan kami. Kami harus berjuang dan melakukan yang terbaik bersama dengan orang-orang tercinta di sekeliling kami. Kami menyadari pula bahwa kami berupaya untuk selalu sehat dan kuat, dan terus bisa melakukan apa saja untuk segala tanggung jawab dan keseharian kami. Tetapi kami menyadari juga bahwa di saat yang sama dalam kelemahan dan keterbatasan kami ya Tuhan, kami juga rentan dengan hal-hal yang berhubungan dengan sakit penyakit. Dalam kondisi ini Tuhan, kami mempertaruhkan hidup kami ke dalam tangan penyertaan dan kuasa-Mu. Karena hal seperti ini juga membuat kami khawatir, takut, bahkan mungkin berlebihan, sehingga mental kami menjadi drop, pikiran kami menjadi terlalu terpusat kepada ketakutan-ketakutan kami. Kami melupakan bahwa Engkau mampu menghardik segala sesuatu, termasuk penyakit dan semua ketakutan-ketakutan paranoid yang kami alami dan rasakan. Bapa di sorga, di tengah-tengah situasi apapun, bahkan di tengah situasi pandemi, kami mengharapkan kuasa tangan Tuhan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Untuk tidak takabur, mengatur semuanya, melihat semuanya sebagai bagian dari kehebatan manusia semata. Tetapi tetap meyakini kepada penguasaan dan kontrol Tuhan. Dalam setiap upaya yang kami lakukan, pemberian diri, kerendahan hati, menjadi murid yang baik, menerima segala anugerah keselamatan Kau nyatakan dengan hati yang bersyukur, hati yang memberi diri. Di saat yang sama kami mampu menunjukkannya dalam bentuk ketaatan dan ketangguhan iman kami. Bapa di sorga, ajarkan kami untuk berefleksi, sehingga selalu percaya kepada perlindungan dan kekuasaan Tuhan. Sambil terus kami mohon kepadamu Tuhan, jangan Engkau biarkan kekuatan apapun menggerogoti keyakinan kami akan kemahakuasaan-Mu. Jangan Kau biarkan hal-hal lain menguasai kami sehingga kami lupa bahwa Engkau punya kuasa untuk menghardik apapun di sekitar kami ataupun di depan kami ketika dia menjadi penghalang. Tapi dengan keyakinan iman kami boleh melakukan segala aktivitas kami dan melayani Engkau dalam seluruh tanggung jawab bersama dengan orang-orang yang kami kasih dan cintai. Terima kasih Tuhan, ajar kami selalu kuat melakukan pelayanan hidup dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.